Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, jamaah haji saling kedua yang insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita berhati kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam ini kita dapat hadir di waktunya ini dan kita sedang kasih Allah. Lalu wassalam dan sholawat kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curhatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat besar insyaallah. Sebelumnya kita ikuti ini kami menyampaikan untuk laporan lantas kalian Ramadan pada hari ke-11 uang masuk sebesar Rp235.000. Saya ulangi Rp235.000 sehingga total pas Ramadan sampai dengan malam hari ini sebesar Rp967.000. Saya ulangi Rp967.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada para penonton mengucapkan sebagian keuntungan dari Allah. Semoga ada manfaat, bermanfaat, berkah dan kemakmuran dari satu dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Allah kita. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keluarga dan anak, musibah dan bencana, dan semoga diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk informasi yang selanjutnya, selaku petugas Imam Sholat Tarawih setelah hadir Ustaz Bapak Ustaz Muhammad Ali, Magister Hukum Islam, dan untuk bila nanti mohon disedianya Mas Farman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili dari pengurus masjid dan jamaah kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf dan pada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibi tulis di dalam kenyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ilaha illallah wa sallam Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kami hormati jemaah Masjid Sahabat Hidayatullah yang dimuliakan Allah. Tentunya kita tetap masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hanya Allah yang menggerakkan badan kita, yang memperjalankan kita sehingga kita bisa hadir ke masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka menunaikan sholat isya, sholat tarawih dan witir. Ini malam yang ke-12. Yang 12 atau 13? Halo Ibu, yang 12 atau 13? Diingat dulu kalau jangan terlalu mengenai pasalnya ya. Akan 12 berarti tinggal berapa hari lagi? 18 hari lagi. Adik-adik diam ya. Adik-adik bisa diam ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dengan izin Allah lah kita dapat berkumpul silaturahmi. Ini malam yang pertama, malam yang kedua sebenarnya jadwal aku. Malam kemarin diganti Imam Ustaz Aldi Akbar karena berkeberatan jadwal dengan Masjid Muwafaqah di dekat aku balik di kelas itu. 3 bulan yang lalu dia sudah mendaftarkan diri, kita di handphone lupa, wong sini ngajak, aku samakan jadwalnya. Untunglah dia mengingati bisa dia. Nah malam ini lagi ganti orang lain, aku bisa sini. Tentu selawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang harus disampaikan pada malam hari ini karena kita sesudah ini nak tarawih. Kalau aku ini muda kayak Razi, aku nak pantun tetap dan mengangkat dulu dan batu dulu dan mengangkat selama sampai jam 1 bahasa Arab kan. Jam 1 Ustaz kita langsung sahur berarti kan. Tapi dikit yang aku sampaikan, tapi mudah-mudahan bermakna buat kita semua. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang kami hormati, melalui Ramadan ini ada 4 janji Allah. Apa 4 janji Allah itu? Salah satunya apa kata Allah? Ya, bersyukurlah kamu kepadaku atas nikmat yang telah kau berikan, aku berikan kepadamu. Kalau kamu bersyukur, nikmat itu akan bertambah. Nikmat Allah ini luar biasa, Bu. Siapkanlah air laut untuk jadi tinta dan mungkin ranting kayu sebagai pena, daun-daun tempat menulis atas nikmat Allah itu. Tidak tertulis nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita ini. Terutama nikmat sehat, terutama nikmat bernafas lega jadilah. Nah malam ini ada tak yang nak bernafas dan tarik lagi dekat sini? Berarti kan? Berarti kan? Alhamdulillah kan? Nah inilah namanya nikmat Allah yang luar biasa. Maka syukur ini kalau kita bersyukur ditambah nikmat itu. Tapi kata Allah, kalau kamu tidak bersyukur, tunggulah azabku amat. Maka di zaman Nabi Musa dulu, zaman Nabi Musa ada 2 orang datang kepada Nabi Musa. Satu ni wong kayunya, kedua ni wong miskinnya. Dua-duanya ini nak tukar nasib. Lalu janji kita datang pengadilan Nabi Musa, kita tukaran. Kau jadi miskin, aku jadi orang kaya. Giliran miskin kan? Ada juga orang kaya yang jadi miskin, tidak ada kurang lagi kan? Begitu ngadap Nabi Musa, uji Nabi Musa, kau nak apa? Aku nilai kayuni yang Nabi Musa. Tidak sanggup lagi mengurus kekayaan aku itu. Jadi aku nak miskin ya. Yang tahu, aku lama miskin, aku nak kaya. Jadi mana caranya? Ya caranya ada Nabi Musa kan? Jadi Nabi Musa sedang apa? Kau yang kaya kan? Ya aku kaya. Kau hentikan rasa syukur kau kepada Allah.
Bingung orang ini. Ulangi Nabi Musa, hentikan rasa syukur kau kepada Allah. Ujinya, oi Nabi Musa, sudah galak menghentikan rasa syukur aku ini, karena aku ini sudah banyak dijunjung nikmat oleh Allah ini. Sudah galak pokoknya, aku nak bersyukur terus. Dah Nabi Musa, jangan dulu kau. Kau, aku ini orang miskin, aku nak jadi kaya. Nah, sejak dini uji Nabi Musa, mulailah kau bersyukur kepada Allah. Apa jawaban tadi? Nah, Nabi Musa, mana aku nak bersyukur? Aku dah pernah dapat nikmat. Macam mana Nabi Musa? Yang ini kita galak bersyukur, disuruh bersyukur, yang ini disuruh berhenti bersyukur, tetap nak bersyukur. Akhirnya dalam cerita itu, uji Nabi Musa balik ke kamu masing-masing. Yang kau kaya tetaplah jadi kaya, yang kau miskin ini tetaplah jadi miskin. Kenapa tak galak berubah keadaannya? Nah inilah. Jadi janji Allah itu yang pertama, bersyukurlah kepada Allah, niscaya nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Yakin tak kira-kira? Kalau ibu yakin tak? Tapi kadang-kadang di preset orang kalau bersyukur punya risiko jadi 2-3. Bersyukur ada motor 2 jadi 5. Bersyukur nak kadang preset orang bersyukur kena nikmat bini baik tadi, tapi nak dapat bini lagi tak itu satu. Ya, lain itu kajian. Yang kedua, apa janji Allah? Ya, dekatlah kamu kepada aku, ingatlah kamu kepada aku. Kalau kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kalau kamu nak jalan untuk berjalan, aku datang kepadamu dengan berlari. Kalau kamu berlari, aku datang kepadamu bagaikan kilat, kata Allah. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah, insyaAllah Allah ingat kepada kita. Pak Ustaz, itu ada kajian, ingatlah kamu kepada Allah di waktu lapang, di waktu sempit. Macam ya waktu lapang ingat bahwa kita ini diberi kelapangan oleh Allah ini seperti kita akan disempitkan dari Allah. Dan ketika lapang, artinya baca-baca kita bawa diri kemana kelapangan kita ini untuk diteruskan untuk ibadah kita kepada Allah SWT. Kemudian ketika kita sempit, itu juga ingat juga kepada Allah, bersyukur atas kesempitan ini. Mudah-mudahan sempit di dunia, lapang di akhirat, atau sebaliknya hari ini sempit, besok lapang. Asal kita yakin, makanya ingatlah kepada Allah di waktu sempit dan lapang, dan ingatlah kepada Allah di waktu ramai dan di waktu lagi sunyi. Waktu sepi memang ingatnya kita tenang. Tapi waktu ramai Pak Ustaz, di dalam keramaian pesta, hiruk-pikuk, ada yang macam-macam, nyanyi, joget, baca juga kita ingat. Kenapa dah baca ingat? Tengok yang agaknya melodiki ucap astagfirullahaladzim. Apa tengok indah dikit, alhamdulillah, masyaallah, subhanallah. Gimana aja maksiat tu, alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Jadi iman namanya tu. Tapi Pak Ustaz, ada orang lagi senangan nampak ucap juga, alhamdulillah, ada lemahnya, ada juga dia lagi mabuk, dia lemah, dia mengucap. Aduh baik mungkin. Iya, kalau laka itu namanya itu ya. Tapi tetap Allah perhitungkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, maka aku dulu di sini tidak malu ngomong, kadang ngomong berhentilah ngomong saya itu. Tadi tersinggung nak aku. Kami Ustaz ini dah baca ngomong tersinggung hari ini, tentu mudah-mudahan akan baik esok. Seperti contoh, bukan tak boleh. Ini kampung Dewi ngomong. Ketika macam ada pesta tu, yang lagu mau miri ke kiri, ke kanan. Bukan tak boleh. Tujuh baik. Jangan kamu ngusir sekami ini sampai malam. Semeter jarak dari kamu. Ada yang ada ke sini, ada yang ada ke sana. Ada ke sini jatuh omong, ada ke sana jatuh omong. Kami ini duduk. Nah, tapi akan nengok mulai. Kamu mungkin masih ngomong Ustaz nengok. Dulu aku. Iya, jadi ngomong aku dulu baik. Sini sana. Nah, terakhir Budi Robi itu dijenguk rusuk dan dijenguk rugi. Nah, ini yang jadi masalah. Bukan tak boleh. Jujur baik, benar. Tengoklah YouTube aku tak percaya. Ada video-video yang nyanyi itu memang itu. Tapi yang ini mula tak keluar kacau balau itu laku dia malu. Nak video itu malu. Artinya sebatasnya.
Ada bakas misalnya. Kita ada satu bakas. Bukan tak boleh nyanyi kok. Hiburan kan? Hidup tanpa seni ini ibarat bintang malam tanpa bintang. Itu kan? Ada yang seni yang hidup ini. Bermacam-macam nyanyi, ada nyindir laki, ada nyindir bini, itu kan? Kadang kepala lewat lagu, kepala lewat lagu. Allah Allah, jangan sekarang tidak perlu mencari lagi, laba bala di atas panggung. Jadi juga, namanya itu seni, namanya itu kan. Nah kemudian itu ingatlah kepadaku, di saya aku akan ingat kepadamu ya. Berikutnya janji Allah itu mengatakan bahwa berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan, niscaya aku perbolehkan. Jadi kalau tidak berdoa namanya wong sombong. Pagi-pagi kajian di Dr. Imin ketemu aku di hadis kursi dari Allah, langsung firman Allah tapi tidak diungkapkan dalam Al-Quran. Ketemu orang yang tidak dalam berdoa itu, tunggulah dia kena azab Allah. Bayangkan, itu ada bukan aku ngomong nih, dalilnya jelas. Apa ada kalau saya tidak berdoa? Banyak sekarang tidak dalam berdoa ini. Ada sekelompok anti berdoa. Kalau berdoa berlari, uang berdoa angkat tangan dia berlari, uang tahan uang macam doa kuno, uang ini dia lurus. Alasannya menggerakkan tangan itu telah sudah menggerakkan anggota tubuh waktu sholat batal. Oke, uang ini kenapa dia bergaul-gaul? Nah, bergaul-gaul, oke itu beda nih. Gata lebih dari bergerak itu menurut aku kan. Inilah godaan dunia, godaan dalam cara kita beribadah itu kadang-kadang tidak sabar. Makanya Pak Ustaz di Mekah itu tak nanti orang sudah sholat berdoa. Tanyalah dengan wasi, siapa yang sudah sholat berdoa di dekat Masjidil Haram itu, di dekat Ka'bah. Begitu orang sudah sholat, orang sudah mulai bergerak. Kau segala macam. Kalau baca lagi nak duduk berdoa jauh. Artinya Mekah dan Madinah bukan tempat kita belajar, tapi tempat kita beribadah kepada Allah SWT. Kalau memang pernah situ, kalau sudah gambarannya macam itu, tak kata sunat, Nah, jadi semayang ke situ, semayang di Masjid Nabawi dapat berapa rakaat, 700, 500 ribu. Nah balik tidak semayang lagi. Kena lagi semayang di situ kan, lalu lama. Itu kajiannya luar biasa. Makanya sabar dalam beribadah, yang bagus kita ambil, yang tidak bagus jangan diambil. Yang kira-kira masuk akal silakan diterima. Yang kira-kira tidak masuk akal tidak usah mengambil diterima. Nah macam itu baik. Walaupun ajaran yang datang dari mana, yang kira-kira tidak masuk akal tidak usah. Ustaz, ajaran dari ulama besarnya. Apa ajarannya? Suruh naikkan kapal suci terjun. Ada maksud. Aku dah galak mengulas siapa pengajarnya. Pegawai naik kapal terjun. Nah, artinya selagi ajarannya baik, ngajak jalan kebaikan silakan. Itu yang ketiga. Saya ulangi biar kamu tahu. Janji Allah di dalam Al-Quran pertama, bersyukurlah kamu kepada Allah. Dua, dekatlah kamu kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Yang ketiga, berdoalah kamu niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ulas lagi, banyak yang tak boleh berdoa. Dia semayang Assalamualaikum di imam, berlari dan bilang lalu. Imam Dewi Allah. Imam dia tidak mengambil. Kira-kira orang busuk pas melihat belakang, dan nanti lagi, tinggal ketiga lagi. Nanti lagi. Serba salah. Berdoa pendek kita tidak hafal doa, berdoa panjangan doa. Nah lanjutnya, lagi. Doa masing-masing, Pak Ustaz. Keinginan kami masing-masing. Ada ya? Aku dah lagi di sana. Ini secara umum. Ya, itu jelas dalilnya. Yang berikutnya keempat, memohonlah pengampunan kepada Allah sebanyak apa dosa yang pernah kita lakukan di muka bumi. Ada bahasa ini, sebanyak bui lautan dosa kita tu akan Allah hapuskan, akan diterima dan diampunkan oleh Allah. Tapi ada sebagian ulama dosa sirik tidak diampunkan. Tetapi terakhir kata Allah, selagi nyawa di kerongkongan kamu minta maaf, maafkan. Dosa sama manusia, nah dosa sama manusia, dosa dengan manusia itu.
Macam mana caranya? Datangi dia, minta maaf. Tapi Ustaz dia kalau maafi, lajulannya, berusulannya, yang penting kita sudah minta maaf. Mana Pak Ustaz? Lewat WA, lewat internet, lewat telepon. Nah Pak Ustaz, untuk kalau mati, macam mana kalau mati? Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, aku dulu dalam melawan ibuku, mungkin kita dulu masih muda-muda bujang, nak lawan gadis tu, jangan dengan kata minta maaf lah. Tolong ya Allah, sampaikanlah permintaan permohonan maafku kepada orang tua aku yang sudah meninggal dunia. InsyaAllah Allah yang menyampaikan. Jadi itu. Nah yang payahnya, kalau ada minta maaf, kamu ngomong, tiada maaf bagimu. Karena engkau telah mengkhianati diriku, karena ada dusta di antara kita. Seperti itu. Yo, di pada masa urusan pada masa masuk surga, itu jangan main-main. Tunggu dulu, bapak tak boleh masuk surga. Apa hal? Ada yang minta maaf, minta maaf lagi. Ada yang mau urusan buah-buahan, karena minta maaf dulu, banyak minta maaf. Ya makanya kita apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, nanam pohon di depan rumah, ya Allah ini pohon kita tanam, siapa yang ambil, dapatnya, lajulah, laku redoi. Kayak itu Bu. Kalau jatuh kakek kita mati, nah urusan di dalam masa tak jadi masuk surga. Nak masuk tadi dulu ada minta maaf, masuk, ada minta maaf, nak kenapa banyak? Pantaran buah mangga di depan rumah, nah ini masalahnya. Jadi yang keempat tadi adalah adakan pengampunan kepada Allah. Seberat apa dosa kita yang telah kita lakukan terhadap Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi dalam sejarah Fir'aun tidak diampunkan. Kalau Fir'aun itu lalu mati niat. Fir'aun itu sudah ditenggelamkan di lautan, ya. Selama hidupnya banyak berbuat dosa dan mengaku Tuhan. Kemudian dia di dalam lautan. Lana mati, baru nak kena berlakukan minta ampun. Malaikat anak nyambutnya selesai. Uji malaikat Israel diambil pasir dalam sejarah ditumpah oleh dalam mulut itu selesai. Kalau cara dunia itu namanya pengakuan. Insya Allah mudah-mudahan. Lagi kita sebagai manusia yang ingin minta ampunan, minta maaf kepada Allah dan terhadap manusia juga. Insya Allah kita juga kalau kita banyak minta maaf, insya Allah akan dimaafkan berkali-kali. Terus kemudian Bapak Ibu berbuatlah kita baik di muka bumi ini, saling nasihati. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak Allah menghilangkan ampunan masa dosa masa lalu kita. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf ya. Jadi insya Allah ketemu di gue kedatang atau aku ganti dengan orang lain Bu, aku pergi lagi ke depan itu. Nah ini dapat cara ngomong gitu. Kalau kita tidak melayani, lah kecewa dulu gitu ya. Mudah-mudahan itu ada manfaat untuk kita semua. Teruslah beribadah, teruslah berpuasa, teruslah tarawih dan witir. Usahakan bangun tidur langsung ngambil wudu, sholat tahajud 2 rakaat jadilah. Jangan Ibu yang malam 12 ni dah dilaksanakan saya itu. Lah dulu. Alhamdulillah. Pokoknya bangun tidur ke kamar mandi dulu, ngambil air wudhu dan kemudian bila untuk sholat 2 rakaat dulu. Tidak usah mikir yang lain dulu, tidak usah mikir cucian, tidak usah mikir apa segala macam. Ngambil wudhu dan dulu, masak lagi dulu 2 rakaat jadilah. Kalau 2 rakaat semalam 30 malam berarti 60 rakaat kita lakukan sholat tahajud. Nah insya Allah kalau mulai malam ini masih ada, berarti kalau setengah bulan ini kita lakukan dapatlah 30 rakaat. Kalau 2 rakaat, kalau berani 4, berani 6, berani 8 sampai 12 itu luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Demikian mohon maaf ya kalau salah dan kepada Allah mengampun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.